Halo sesama beban keluarga, kembali lagi bersama kita T2J yang akan membahas kepada kalian mengenai segala tentang film dari Indonesia, Amerika, India, Thailand, Korea, Jepang, Malaysia, Italia, Prancis, Arab, Islandia, dan lain-lainnya. Kali ini, gue akan membahas film dari tanah air kita, yaitu Indonesia, yang berjudul Dua Garis Biru. Ya, film yang kita akan bahas kali ini ditayangkan pada tahun 2019 yang diperankan oleh Dilan dan salah, Angga Aldi dan Zara ZKT48. Film ini menceritakan dua pasangan yang cukup romantis, tapi kehidupan menyenangkan itu harus kandas dikarenakan hubungan mereka saat ketahuan melewati batas karena si cewek harus banyak makan nanas. Penasaran dengan ceritanya? Ayo kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, intro. Dibuka dengan sebuah kelas anak SMA di mana gurunya menanyakan nilai tiap muridnya dari yang paling tertinggi ke yang terendah. Sungguh penerapan sistem kasta yang sangat kejam. Ya, sangat kejam. Di nilai terendah kita diperkenalkan dengan seorang murid cowok bernama Bima. Bima dimarahi oleh gurunya karena tidak akan memiliki masa depan jika mendapatkan hasil yang seperti itu. Lalu ia juga dibandingkan oleh murid siswi sebangkunya yang mendapat nilai sempurna atau dibilang primadona kelasnya. Teman sebangkunya yaitu si Dara. Bima dan Dara sudah menjadi pasangan terkenal nomor satu di sekolahnya dikarenakan ya begitu. Setelah itu mereka berdua sampai di rumah Dara. Diperlihatkan kedekatan mereka satu dengan yang lain seperti dorong-dorongan lah, tarik-tarikan lah, kejar-kejaran lah, ya macam-macam bocah-bocah ya bocah SD kayak gitulah. Dikarenakan pembantunya entah budek atau buta atau gimana tuh gue nggak ngerti sama sekali. Dan nggak kelihatan kalau mereka berdua itu ternyata pergi ke kamar Dara. Di kamarnya Dara sedang memberikan make up kepada Bima sembari mendengar cara berbicara Korea. Diceritakan juga kalau Dara itu sangat suka dengan opah-opah Korea, sehingga saat kuliah nanti ia ingin berkuliah ke Korea. Saat lalu mereka berebutan HP di ranjang Dara dikarenakan Dara yang mau memasukkan aib Bima ke Instagramnya. Setelah pergulutan yang gak jelas, mereka pun sama terdiam dan saling menatap satu dengan yang lain. Iya, mulai dah ini. Lalu akhirnya mereka pun menjadi gelap. Ya, itulah. Sebelumnya, adegan tersebut hanya dilakukan oleh para profesional buat adik-adik. Jadi sekali lagi jangan coba-coba untuk kalian yang masih di bawah umur. Dan jangan pernah berharap akan melakukan itu di bawah umur. Sis berpindah ke Dara dan Bima yang ditutupi selimut. Bisa dipastikan mereka habis melakukan bercocok tanam. Dara mengatakan kepada Bima untuk tidak memberitahukan ke siapa-siapa. Di kelas pun pembicaraan mereka pun menjadi dingin. Suara Dara yang mencoba menjauhi Bima. Lalu pelajaran berpindah ke olahraga. Bima mencoba untuk berbicara kepada Dara, tapi Dara tidak menghiraukannya. Anggapannya dicuekin. Tapi dengan gombalan dan keberanian dan tekad hebat dari seorang Bima membuat hati Dara pun luluh kembali. Ini cowok kampret. Malam ya, Dara dan Bima pun makan seafood yang biasa kita lihat di mana-mana. Di sana, Dara ditantang Bima untuk makan kerang yang katanya tidaklah bersih. Sesudah kerang itu dimakan oleh Dara, tidak lama kemudian Dara pun mual dan pergi ingin muntah. Cerita berpindah kepada ibunya Dara yang melihat kesehatan Dara yang seperti sudah kembali normal. Terlihat kalau hubungan Bima dengan ibunya Dara pun cukup baik dan ibunya Dara juga suka terhadap Bima karena Bima adalah anak yang sopan. Sopan ya. Namun di saat sendiri Dara terlihat sedih karena ia seperti merasakan beberapa gejala. Akhirnya Dara dan Bima pun memutuskan untuk membeli test pack. Test pack ya. Test pack itu apa? Test pack adalah alat yang digunakan untuk mengetahui bahwa seseorang perempuan telah hamil atau tidak. Ya itulah pokoknya. Tapi mereka tidak jadi membeli test pack dikarenakan malu orang lain melihat, jadi mereka memuaskan untuk membeli menggunakan ojek online. Setelah mereka melakukan test pack yang ternyata hasilnya pun positif corona. Ya, positif hamil. Oh sorry ya. Di saat mengetahui hal itu pun terlihat dari muka mereka tentang penyesalan yang telah dilakukan oleh Dara ataupun Bima. Di sekolah pun sekarang gantian Bima yang mencoba menjauhi Dara karena rasa bersalah itu sampai ia pulang ke rumahnya tanpa membawa motornya. Ah ini gila. Orang tuh nyari-nyari motor susah, dia malah buang-buang motor. Ya emang manusia. Diperlihatkan kalau ekonomi keluarga Bima dan Dara pun ternyata sedikit berbeda jauh ya. Dara yang mempunyai keluarga yang menengah, sedangkan keluarga Bima memiliki ekonomi yang menengah ke bawah.
Bisa dilihat dari rumah yang diceritakan di film tersebut juga. Sampai rumah pun Bima masih memiliki raut wajah penyesalan. Ditambah lagi ibunya layaknya ibu-ibu biasanya mengira Bima melakukan narkoba karena pulang tidak ke motornya. Di tengah ibunya yang masih marah-marah, Bima menangis dengan sangat nangis dan lari ke kamarnya. Orang tuanya mengira kalau Bima menangis dikarenakan Bima putus dengan Dara, lalu Bima pun dihibur dan dinasihati oleh ayahnya yang menenangkan hatinya. Cerita berpindah ke Dara yang juga sedang menyesali perbuatannya, lalu teleponnya pun berbunyi. Ternyata itu adalah Bima. Bima datang untuk meminta maaf lalu dan berkata kalau ia tidak akan meninggalkan Dara lagi selain itu. Bima juga menyarankan Dara untuk melakukan aborsi. Lalu Bima mencoba bertanya-tanya ke teman-temannya tentang aborsi. Di saat sedang ngobrol, seketika ada suara ondel-ondel. Bima yang mendengar suara tersebut segera mendatangi ondel-ondel tersebut. Ondel-ondel tersebut ternyata ada teman dekat Bima yang bernama Pong. Pong, pong, ping, pang, ping, pong, ping, pang, pong, pong. Gentong, ya itulah. Tak ada yang tahu. Intinya Bima mendatangi Pong untuk meminjam duit karena ia tidak tahu harus lagi kemana. Sins berpindah kepada Dina dan Dara yang pergi ke tempat aborsi. Tapi dikarenakan hati Dara yang baik, ia tidak rela kalau bayi yang berada di diri Dara itu mati atau senggapnya dibilang dibunuh. Ya lebih pasnya kata itu. Keesokan harinya di saat Dara bersiap-siap ke sekolah, ia mencoba agar tidak terlihat kalau perutnya menggemuk. Ya karena udah beberapa minggu. Tapi dikarenakan Dara tidak percaya diri, ia memutuskan untuk tidak bersekolah di hari itu. Sesudahnya itu, siangnya Bima datang ke rumah Dara dengan membawa seragam ukuran sangat besar untuk menutupi perut Dara yang membesar. Tapi Bima menyemangati Dara kalau ia tidak akan memakai seragam tersebut karena tersisa sekitar 4 bulan lagi hingga mereka ujian nasional. Di rumah Bima, ia sedang membantu ayahnya benerin motor dan kipas anginnya. Bima mengatakan kalau ia ingin kuliah swasta di Jakarta, tetapi dikarenakan nilai dan ekonomi yang kurang mencukupi, ya ini ya si Bima itu hukumnya orang bodoh sih. Di sekolah saat pelajaran olahraga, Dara terkena bola yang cukup keras. Bima segera datang kepada Dara yang terlihat kesakitan dan Dara mencaploskan mengatakan tentang ia yang sedang hamil di depan murid dan guru olahraganya. Terus aku sakit bayinya gimana? Setelah itu orang tua Bima dan Dara dipanggil ke sekolah. Bima dimarahi habis-habisan oleh orang tua Dara dan gue sebagai penonton ngerasain banget seremnya jadi Bima di saat kayak gitu. Jujur itu serem. Dan itu gue gak tahu sih perasaan Bima gimana. Orang tua Bima pun datang sekolah, sempat ada percekcokan antara orang tua Bima dan Dara juga didorong untuk ngaku kalau ia dipaksa bercocok tanam dengan Bima, tetapi Dara sebagai pacar yang baik dan tidak tega kalau cowoknya dibegitukan mengatakan kalau itu juga memang kemauannya. Jadi ya sama-sama punya kemauan untuk melakukan. Karena perbuatan itu juga Dara dikeluarkan dari sekolah tapi Bima tidak. Setelah itu Dara pun tidak diizinkan untuk pulang ke rumahnya lalu dibawa orang tua Bima ke rumahnya. Di rumah Bima, Dara diperlakukan cukup baik sebenarnya. Lalu Sins berpindah ke Bima dan Dara yang pergi ke dokter kandungan. Dokter tersebut mengatakan kalau resiko apa saja yang bisa ditimbulkan ketika seorang perempuan melahirkan sejak dini, seperti pendarahan dan lain-lain. Sesudah itu, kita dibawa ke orang tua Dara yang sudah membawa pulang Dara balik. Di rumah Dara disambut dengan baik oleh adiknya. Adiknya juga mengatakan kalau Om Tante Dara kemarin datang ke rumah dan membicarakan tentang anak Dara yang nantinya akan diberikan kepada mereka karena orang tua Dara merasa kalau ia belum siap untuk menghidupi anaknya sendiri. Di saat itu Dara belum berbicara dengan ibunya sepatah kata pun. Setelah mendengar hal itu, Dara pun segera mendatangi ayahnya dan ibunya dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh mereka setelah itu. Dara pun memberitahu Bima mengenai hal itu. Di rumah Bima, ia meminta tolong agar ayahnya menikahkan dia dengan Dara dan tidak memberikan anaknya ke orang lain. Hal itu pun didukung oleh ibunya karena ibunya malu karena berita tersebut sudah kesebar sampai ke tetangga. Setelah itu di saat Bima berada di kamar, seorang perempuan mengetuk dan diketuk pintunya yang ternyata adalah kakaknya yang balik dari Bandung untuk menemui Bima. Kakaknya marah semarah-marahnya pada Bima walaupun marahnya bikin ketawa sih ya. Lucu sih ketawanya. Ia berkata kalau ia bakal batal nikah gara-gara Bima yang tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada kakaknya tersebut. Esoknya terlihat keluarga Bima berpakaian rapi dan membawa barang-barang seperti akan melamar. Sedangkan di rumah Dara, ibunya terlihat bersiap-siap pergi seperti mau kabur dari masar tersebut tapi dicegah oleh suaminya dan Dara. Lalu ibunya diyakinkan oleh ayah Dara yang sesaat setelah itu keluarga Bima pun datang ke rumah Dara. Di sana keluarga Bima mencoba melamar Dara dan membicarakan tentang pernikahan. Singkat cerita, Sins pun berganti ke Dara yang memakai kebaya, menjelaskan kalau ia akan segera menikah. Akhirnya nikahannya pun diadakan dan berjalan dengan lancar. Cerita berlanjut ke Dara dan Bima yang berada di satu ranjang bersama. Dara bertanya apakah ia masih bisa pergi ke Korea atau tidak. Tapi Bima menyemangati kalau
Bima dipanggil ayah, Dara buat tidur di bawah. Emang enak. Diceritakan kalau Bima kembali masuk ke sekolah walaupun suasananya menjadi canggung akibat peristiwa tersebut. Sekarang Bima bekerja di usaha milik ayah Dara dengan keseharian yang dilakukan oleh Dara ataupun Bima yang membuat mereka pasti jenuh lah. Suatu kali kejenuhan itu meledak membuat mereka berdua bertengkar. Karena pertengahan itu Bima pergi dan balik ke rumahnya. Ibunya Dara yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Keesokan hari ibunya memanggil teman-teman Dara untuk datang mengunjungi Dara. Awalnya Dara terlihat senang, tetapi saat ia sedang mencoba baju, terlihat kalau bajunya basah yang merupakan salah satu ciri seorang sedang hamil yang membuat Dara kena mental juga. Lalu ibunya pun menyemangati Dara agar tetap bersemangat. Tapi kalau bisa gue yang kayak gitu sih, gue kagak bisa semangat sih. Sins berpindah ke keluarga Dara dan Bima yang sedang pergi ke dokter kehamilan. Dikarenakan waktu kehamilan Dara yang sudah cukup lama, muka bayinya pun sudah kelihatan begitu pula dengan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki. Lalu di saat sedang berjalan berdua, Bima meminta maaf kepada Dara tentang kelakuannya waktu itu. Ia juga meminta maaf kepada bayi yang berada di rem daha Dara, dan Bima ingin dipanggilnya Baba. Baba itu bapak, tapi kayak papa. Dara mengatakan kalau besok ia akan bertemu dengan om dan tantenya mengenai bayi yang ada di rahimnya dan Bima pun akan ikut. Lalu besoknya di saat om dan tantenya Dara datang, mereka mengatakan kalau anaknya mereka nanti boleh memanggilnya om atau tante. Bima yang tidak terimakan hal itu pergi keluar meninggalkan pembicaraan mereka. Dara segera menyusul Bima lalu mengatakan kalau ia juga tidak ingin seperti itu, tapi ini adalah jalan yang terbaik untuk mereka berdua karena sesudah anak mereka lahir, Dara dan Bima pun akan bercerai. Iya, cuma nyoba sekali ya. Lalu keluarga Dara dan keluarga Bima pun berdiskusi mengenai bagaimana kedepannya bayi Dara dan Bima nanti, karena bayi mereka akan diserahkan ke om dan tantenya. Dara dan Bima pun akan berpisah karena Dara akan pergi ke Korea. Ibu Bima dan ibu Dara sempat bertengkar hebat, tapi hasil diskusi harus ditunda karena kesehatan Dara yang sedang tidak baik. Di saat Dara sedang berkemas-kemas, ayah Dara mengajak untuk membeli baju bayi sebagai kenang-kenangan, tetapi ibunya menolak rencana itu. Sempat bertengkar juga, tapi bisa diurai oleh Dara. Lalu cerita berlanjut ke Bima yang meminta maaf karena kesalahan yang dilakukannya kepada keluarganya. Ibunya pun juga akhirnya memaafkan. Itulah kasih seorang ibu. Sesudah itu Bima pun bertemu dengan Dara dengan tujuan membawa makanan untuk Dara, mengatakan kalau ia yang mengurus bayi tersebut karena Bima adalah seorang ayahnya. Setelah dipikirkan oleh Dara, akhirnya Dara memutuskan untuk menyerahkan bayinya ke keluarga Bima. Orang tuanya jelas tidak terima hal itu karena ya orang tuanya juga udah minta izin kepada om dan tantenya. Masa ditolak begitu aja? Dan mereka pun kembali bertengkar. Waktu pun berlalu dan kita dibawa ke Zara yang bentar lagi akan melahirkan. Zara mengatakan kepada ibunya kalau anak tersebut harus tetap diberikan kepada keluarganya. Lalu waktunya untuk melahirkan pun tiba. Dengan susah payah, Dara pun melahirkan anaknya. Bayinya pun berhasil hidup, tapi Dara mengalami pendarahan yang mengharuskannya untuk melakukan operasi pengangkatan rahim. Akhirnya operasi pengangkatan rahim pun dilakukan dan kabar baiknya operasi itu pun berjalan dengan lancar. Lalu Bima pun membawa bayinya kepada Dara yang sudah resmi menjadi ibu. Setelah keluar dari rumah sakit pun, pada akhirnya mereka pun berpelukan sebagai tanda perpisahan satu dengan yang lain. Bayinya pun akhirnya diberikan kepada keluarga Bima untuk mereka yang mengutusnya. Akhirnya Bima dan Dara pun berpisah karena mereka memiliki jalan hidupnya masing-masing. Yang satu ke sono, yang satu ke sini. Walaupun masih terikat karena mereka masih menjadi sebuah pasangan. Dan film pun itu tamat. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari film ini, yang salah satunya agar tidak bercocok tanam atau cememeu, apalagi memiliki anak di saat bawah umur itu yang masih sangat dini ya. Kasihan hidup kalian juga terbuang sia-sia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, share, and subscribe ya. Sekian dari gua Timmy ya. Dan dari T2J, and see you to the next video. Sekia!